Itu apa itu Roh Kudus, bukan Oke. merpati dan bukan lidah api, tapi esensi yang mau disampaikan. Itulah indahnya 2 detik kalau hidup menambahkan Pak dalam Eben. Roh Kudus. Oke, mungkin sudah cukup waktunya ya. Oke. Ya, Sudah. lebih baik teologi burung merpati daripada burung di bawah perut. Bentar. Oke, biar saya duluan ya. Boleh sudah dimulai ini ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ini makin malam ini agak panas tapi lucu. Bagus ini dialognya. Kita masih bisa ketawa-ketawa karena ada kelucuan di situ ya. Jadi beginilah, mohon maaf ya, mungkin Pak Justin ini dirasuki Roh Kudus sehingga bahasanya seperti itu. Urusan begitu aja dia kata-katanya itu. Kata-kata ya biasalah. Biasalah kata-kata ya, mohon maaf, mungkin kalau orang dirasuki Roh Kudus ya seperti Lanjut itu. substansi, ini debat Pak, jangan baper Sabar, Pak. makanya jaga narasi Anda kalau saya ada, karena saya akan patahkan satu-satu. Nah itu orang-orang dirasuki Roh Kudus ya seperti itu. Tapi satu pun tidak menjawab. Lanjut. Tidak menjawab Musa Wahyu itu. Dia mau kepenuhan baca baik kitabmu itu 7 roh Allah itu diadu ke seluruh Jadi dunia. jawabannya apa? Kalau nggak menjawab. Sebentar dulu. Saya antar kalian aja yang jawab. Jangan berusaha berbohong di sini. Apalagi Pak Erben lagi menampilkan. Ulangi jawaban saya. Tidak usah saya ulangi. Ini waktunya Muslim. Ini Roh Kudus. Tolong kendalikan Roh Kudusnya dulu kawan-kawan ini ya. Tenang. Kalian tadi bicara, saya nanya, kami diam semua. Inilah ketidakmampuan Anda mendengarkan narasi. Ya, toh. Pak Erben lagi buka power karangan bebasnya. Apakah semua gereja mengerti itu? Dalam kitab Anda apakah tertulis demikian? Itu aja lah, tidak usah mengarang bebas. Kalau memang Anda mengerti semua gereja. Sudah Pak Awi, langsung dijawab ya. Kalau Pak Awi enggak, saya cuma menanggapi jawaban. Iya, jangan. Ya, Pak Erben itu memang mengarang bebas kok. Adakah dalam kitab Anda seperti itu? Iya, ditanggapi aja salahnya di mana terjemahan tadi. Udah. Jangan kalau ada Kristen kayak gitu nggak usah ditanggapin dulu. Ini kan waktu Anda. Silakan. Iya, makanya jangan dipotong-potong. Iya. Silakan. Ini ada aja dulu Bang Iwan, saya tergantung konsentrasinya, nanti potong dulu. Bang Iwan aja dulu. Nanti saya digas lagi mereka ini. Enggak dijawab itu. Ya, baik ya. Bentar, satu lagi saya baru ingat. Mitos Roh Kudus itu enggak dijawab loh. Roh Kudus yang merasuki oneness itu benarkah roh Allah? Kenapa beda dengan Trinitas? Jangan-jangan ada oneness di sini makanya takut. Pertanyaannya apa? Substansi teologinya, Pak. Apa hubungannya dengan Roh Kudus? Kita bahas Roh Kudus. Kita bahas Roh Kudus belum. Jawab aja. Saya udah jawab. Enggak usah Pak jawab. Saya tanya, Roh Kudus yang merasuki oneness itu sama enggak dengan Roh Kudus Trinitas? Aja lah. Silakan. Saya udah jawab. Terminologi katamu itu ya, baik ya, saya jawab. Ini main potong terus mereka ini. Ya, ini waktu kita ini. Tolong dikendalikan Roh Kudusnya. Ya. Roh Kudus diam dulu. Tadi ya Pak siapa? Pak Pras ya, yang mempertanyakan di mana Al-Quran pada surat An-Nahl ya ini, katakanlah nurun ke Al-Quran. Makanya Pak Pras dibaca dari atas. Bisa kelihatan Pak Awi? Bisa. Pak Awi? Bisa ya? Ya. Dibaca dari ayat 98. Maka apabila engkau Muhammad hendak membacakan Al-Quran, mohon perlindunganlah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin, terhadap orang yang mempersekutukan Allah. Dan apabila kami mengganti satu ayat dengan ayat lain dan Allah lebih mengetahui yang turunkannya, mereka berkata sungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ngada saja. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Katakanlah Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu. Jadi baca dari atas agar bisa memahami apa kandungan Al-Quran. Ya tadi Pak Umar, ya terima kasih karena Roh Kudusnya belum tidur atau tidak bisa tidur, maka yang Bakara yang Al-Baqarah dari mana? Firman itu dari mana yang Al-Baqarah? Dari Allah, dari Roh Kudus, dari Jibril, kan ada 3 tadi. Pak Umar terkait, diam dulu Roh Kudus Erben, terkait dengan persoalan ayat tadi ya, saya mengatakan bahwa Jibril menurunkan
Karena Anda tadi membacanya bahwa siapa yang membenci Jibril, dia yang menurunkan Al-Quran. Sehingga saya menjawab bahwa di ayat itu tidak ada atau tidak bisa diterjemahkan yang membenci Jibril itu yang menurunkan Al-Quran, maka saya katakan tidak ada selain Jibril. Jadi tidak ada yang berlawanan dengan Pak Awi bahwa yang menurunkan Al-Quran itu jelas semua Islam itu tahu Al-Quran itu dari Allah disampaikan oleh malaikat Jibril. Anda jangan berpura-pura tidak mengerti. Ya, sepertinya Anda itu berpura-pura tidak paham terhadap penjelasan. Karena umat Islam tadi saya katakan anak saya pun bisa menjelaskan ini kepada Anda. Semoga Roh Kudus bisa membimbing Anda dan bisa tidur nyenyak pada malam hari ini. Ya, silakan lanjut, Bang Awi atau Pak Amir. Pak Amir aja lah. Pak Amir aja. Jangan Pak Amir. Saya nggak ada pernyataan lagi. Nanti dibaca aja mereka. Pak Amir aja. Jadi di dalam Al-Quran itu jelas bahwa Roh Kudus itu terkait dengan penyampaian wahyu yang disampaikan kepada para nabinya. Walaqad atayna Musal kitab wa qafaina min ba'dihi birrusul wa atayna Aisyah binti Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rusulun bima la tahwa anfusakum mustakbartum fa fariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami susulkan setelah dengan rasul-rasul dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dengan Rohul Kudus. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu bagaimana kamu mendustakan dengan bagian kamu sebagian kamu bunuh. Nah, ini menandakan bahwa Isa alaihissalam juga dikuatkan oleh Ruhul Kudus. Apa itu? Pendampingnya Isa alaihissalam yaitu Jibril. Untuk apa? Untuk menyampaikan risalah kerasulannya, kenabiannya, yaitu membawa apa? Firman Tuhan yang disampaikan kepada siapa? Isa alaihissalam. Sama dengan di kitab juga ada terkait dengan didampingi oleh para malaikat, yaitu pembawa wahyu, yaitu malaikat Jibril yang disebut dengan Rohul Kudus. Inilah diluruskan pengertian Rohul Kudus Tuhan itu diluruskan di dalam Al-Quran. Inilah, jangan sampai kamu keliru bahwa Rohul Kudus itu Tuhan sendiri. Bukan. Rohul Kudus itu pendamping para nabi untuk menyampaikan wahyu, diperkuat para nabi dengan Ruhul Kudus ini yaitu malaikat Jibril. Kenapa? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Tuhan kepada para nabinya. Sebagaimana Yesus menyatakan, segala firman yang telah kuterima. Berarti ini dari mana yang bawa? Yaitu pendampingnya Ruhul Kudus. Disampaikan kepada siapa? Kepada umatnya Bani Israel. Itu pengertian diluruskan di dalam Al-Quran terkait dengan Ruhul Kudus itu yaitu malaikat Jibril pembawa wahyu. Bukan Ruhul Kudus itu sendiri sebagai Tuhan, bukan. Tapi malaikat Jibril membawa wahyu dari Tuhan disampaikan kepada para nabi termasuk Isa alaihissalam untuk disampaikan kepada manusia sesamanya yaitu umatnya. Siapa? Bani Israel. Kalau Isa alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad. Siapa? Untuk siapa? Untuk semua alam. Semua manusia. Seluruh alam. Ini yang meluruskan terkait dengan pengertian Roh Kudus. Karena di sini Roh Kudus sudah jelas dalam Al-Quran. Bahwa penyampai atau pendamping para nabi. Yang membawa wahyu dari Allah. Untuk disampaikan kepada siapa? Kepada para nabinya. Dan para nabi baru menyampaikan pada umat. Ini baru penyampaian yang benar. Bahwa para nabi itu diperkuat oleh Ruhul Kudus. Iya, silakan yang lain. Oke, sebentar Pak Amir. Ya tadi ada dari pernyataannya Pak Umar yang mengatakan saya berbeda dengan Bang Iwan ya. Saya rasa semua bisa menyimak, kok bisa mengetahui itu, bisa menangkap maksudnya. Di mana perbedaannya saya juga tidak tahu juga itu yang dia maksud.
Oke, masih ada waktu kah moderator? 30 detik, 30 detik. Begini, saya memanfaatkan tipe 30 detiknya untuk begini. Setelah ini mungkin kita closing statement aja. Di sini sudah hampir jam 3, bro. Saya baru ingat. Jadi habis ini closing statement aja. Ya, karena sudah jam 3 nih. Hampir jam 3:15 lagi. Aku harus jawab dulu 4 poin. Ya, Bapak, Anda jawab di closing statement aja nanti. Pak Biar Pras, kami Enggak, closing. enggak. jawab Pak Pras. Bapak. Iya, kamu sama aku jawab ya. Ada yang mau jawab nggak yang lain? Oke, silakan. dulu ya. Setelah tanggapan dari kalian, kami closing statement aja ya. Saya jawab Sudah dulu jam ya. 3. Ya. Enggak dong, kita jawab dulu. Ya, nggak apa, mereka jawab dulu. Saya dulu baru ya, kita closing, Sobat. Ridwan. Silakan. Oke, baik. Saya pembuka ya. Mohon jaga kata-katanya. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Baik di dunia saat ini maupun di dunia yang akan datang. Firman Allah adalah ya dan amin. Sekarang saya mau share screen. Kita udah tahu ya, Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh Kristus, sehakikat dengan Bapa dan Putra. Sekarang apa itu? Allah yang adalah Roh. Ya, banyak yang nggak tahu. Ini ada ratusan, ribuan bahkan ayat-ayat di Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru mengenai Roh Allah dan Roh Kudus. Saya kutip aja dari Kejadian 1 ayat 2. Di Yohanes 2 ayat aja cukup. Oke, sebagai roh apa itu? Sebagai roh, Allah itu hidup. Ini dalilnya semua, kami tidak karang ya. Nah, menjawab pertanyaan Pak Awi, di Wahyu 5, 7 roh Allah. Karena Allah kita hidup. Jadi roh Tuhan ya. Ini Yesaya 14 ayat 2. Catat ya, roh Tuhan 1. Roh Tuhan itu hidup. Roh hikmat 2. Roh pengertian 3. Roh nasihat 4. Roh keperkasaan 5. Roh pengenalan 6. Dan roh takut akan Tuhan 7. Ini jawaban buat Pak Awi. Karena Allah itu roh, Allah itu hidup. Dia memiliki hikmat, dia memiliki pengertian, memberikan nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Itu jawaban dari untuk Pak Awi ayat 5. Sebagai roh, maka Allah tidak kelihatan. Ini benar perkataan Pak Erben. Ini dalilnya. Nggak perlu saya bacakan. Kolose, Roma, Mazmur, Matius, Ibrani, Wahyu. Sebagai roh, Allah tidak berwujud. Ini dalilnya. Lukas, Ibrani, Kejadian, Raja-Raja, Tawarik, Nehemia, Mazmur, dan seterusnya. Sebagai roh, Allah tidak terikat pada suatu tempat tertentu, omnipresent. Itu ada ayatnya, saya bisa kasih lihat, tapi nggak perlu di saat ini. Sebagai roh, Allah tidak dapat digambarkan oleh manusia. Ada juga ayatnya, banyak. Maka sebagai roh, Allah dapat menyatakan diri dalam bentuk apapun yang nampak. Dalam Perjanjian Lama, dia menampakkan diri dalam berteofani, dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Dalam Perjanjian Baru berupa burung merpati dan lidah-lidah api. Demikian, sebagai roh, Allah itu pribadi, berpribadi, dan seterusnya ya. Itulah Allah itu roh, Allah itu Esa sebagai roh, unity of God. Allah kita satu kesatuan ehad. Ya, terima kasih. Lanjut Pak Pras. Ada 4 yang harus dijawab. Ya, satu adalah Roh Kudus di dalam bukan berbicara, berteriak-teriak, memberitahukan pengajaran. Kemudian orang yang mengatakan dirinya ajarannya lain, belum tentu dia adalah orang lahir baru. Terus Roh Kudus, makanya kenapa dibilang bidat, artinya belum lahir baru. Jadi nggak ada masalah itu. Kemudian tentang Yesus, kenapa dia ketakutan, kemudian dikuatkan oleh malaikat penampakan. Kalau dia dikuatkan oleh kealahannya, maka berita tentang dia sebagai manusia, sebagai korban pengganti, menanggung hukuman dosa, menjadi sesuatu yang mentah gitu. Karena yang menanggungnya ya Allah, ya jelas aja, nggak perlu takut, nggak perlu apa, nggak. Jadi dia benar-benar adalah manusia. Jadi aspek itu yang ditonjolkan ya. Kemudian mengenai kamu mengatakan bahwa Jibril adalah Roh Kudus, saya luar biasa. Itu sangat luar biasa sekali. Saya senang sekali. Berarti yang adalah Allah mewayukan diri, Allah menyatakan diri kepada para rasul dan para nabi itu hanya di Alkitab. Yang di dalam kitab kalian itu hanya malaikat, yaitu Jibril gitu ya. Jadi yang kalian percaya itu Jibril dan Muhammad saja. Ada roh Allah, nggak ada Roh Kudus, nggak ada Allahnya yang tampil. Yang tampil hanya malaikat dan Muhammad.
selamat kalian beriman kepada Muhammad dan itu. Kemudian tentang 7 roh tadi udah dijawab, sebenarnya saya nggak usah perpanjang. Justru kenapa Roh Kudus itu adalah Allah? Kenapa dia adalah 1 dan 7? Kenapa? Karena seperti itu adalah maha hadir Allah ya. Jadi Roh Kudus bisa ada di dalam setiap orang, itu terbukti dengan ayat itu. Dia adalah satu secara hipostasis. Bisa dikatakan 7 Allah. Itu adalah kesempurnaan daripada pekerjaan Allah pada setiap bagian. 7 itu adalah angka kesempurnaan. Makanya ada 7, 7, 12 di Alkitab, itu semua ada artinya yang nggak bisa dijelaskan di sini. Jadi 1 dan 7 bukan berarti ada 7 roh atau roh itu ada 7 biji, bukan begitu. Oke, karena dia adalah roh yang maha hadir. Oke, apalagi ya? Saya lupa. Ya silakan. Oke, diganti Pak sama Adek. Silakan Adek, singkat aja. Adek. Aku closing aja. Closing. Iya. Ya. Oh, Justin silakan langsung Justin. Aku closing aja aku. Hah? Ya, dia sama Adek closing. Mereka berdua closing. Jadi aku juga itu. Tapi gimana? Masih ada 2 menit sebenarnya waktu Kristen. Ya, stop. Waktu Kristen ada 2 menit. Siapa? Ya, apa yang belum? Oke. Ada closing, ada full closing atau aku jadi di sini aja 2 menit aja. Oke. Silakan jelasin. 2 menit. Justin, jawab Justin. Begini ya, kesimpulan saya sederhana lah ya. Saya mencoba untuk sedikit waras dulu lah. Kalau saya tadi kan kurang waras ya. Untuk orang-orang yang tidak waras di sana ya, bukan di sini. Nah. Jadi gini, di Lukas 1 ayat 34 sampai 35 ya. Ini fakta di dalam iman Kristen oleh Alkitab ya. Ya malaikat Gabriel bukan Jibril ya. Malaikat Gabriel itu dibedakan dengan Roh Kudus. Jawab malaikat itu, kepadanya Roh Kudus akan turun atasmu. Jadi ini cara berpikir Allah kami dan kami umatnya. Jadi jangan paksakan kerangkamu itu kepada kami. Ya, kalau Roh Kudus itu Jibril, bagi kalian ya itu deritamu. Dan bagi kami malaikat Gabriel dibedakan dengan Roh Kudus. Makanya di Lukas 1 itu jelas dalilnya, kami tidak melanggar itu. Kemudian ya, kita baca juga di 1 Korintus 2 ayat 11 ya, bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Ya, siapa gerangan dan seterusnya, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh Allah. Jelas dibedakan. Kami tidak gagal paham. Saya kasih kali dari dalilnya, banyak sekali ahli kitab itu memiliki dalil. Yohanes 15 ayat 26 ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ya keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Banyak sekali dalil-dalil itu, ya. Nah, jadi itu saja. Jangan paksakan kerangka berpikir kalian kepada kami dengan kata-kata, oh kami meluruskan. Siapa tadi mengatakan seperti itu? Pak Ikhwan atau anaknya Pak Ikhwan? Saya khawatir suara kalian mirip. Jangan-jangan ini anaknya Pak Ikhwan, bukan Pak Ikhwan. Atau Pak Ikhwan yang disempurnakan, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Artinya kalau Anda memang Pak Ikhwan, tentang Anda debat, kalau Anda anaknya Pak Ikhwan, saya besok akan bawa anak saya untuk berdebat dengan Anda. Jadi orang, kembali ke masalah substansi, intinya orang Kristen itu tidak sebodoh yang di sana, bukan di sana sini ya. Makasih. Iya, Oke. Silakan dari pihak Muslim memberikan closing. Oke, saya dulu ya. 1 atau 2 menit lah ya. Ini closing statement dari saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Memang ini agak berat membahas masalah tema ini Roh Kudus ya. Karena kita punya pandangan berbeda di situ. Di mana Roh Kudus kalau kami di dalam Al-Quran menjelaskan itu adalah malaikat Jibril. Kalau di Anda kan tidak tahu, kami tidak tahu entah itu penafsiran Anda sendiri atau bagaimana. Katakan itu adalah Allah. Apalagi namanya ya. Agak panjang sih tadi ini. Terima kasih ke siapa tadi, Singa Yehuda ya, penjelasannya bagus, dia baru lambat masuk. Apa namanya ya, dibikin lah. Kita memang berbeda dalam hal ini. Kami menjelaskan di sini sesuai dengan literasi Islam dan kami tidak memaksakan kepada Anda. Kalau memang begitu di pemahaman Anda mengenai Roh Kudus, yaitu derita Anda lah. Karena akan berbenturan lah kalian itu sesama pemilik Roh Kudus, akan saling menghujat kalian sesama Roh Kudus. Apalagi tadi ini bahasanya Pak Justin ini dari awal sampai akhir ini menggambarkan Roh Kudus terus dia. Jangan baper, masuk substansi. Menggambarkan Roh Kudus terus dia berbicara. Ya, masuk substansi. Dia mengatakan. Jadi saya menanggapi sedikit perkataannya. Saya tidak akan biarkan Anda mengatakan seenaknya tanpa saya tanggapi.
mengatakan di sana yang begini ya, enggak apa-apa lah, bapak kami orang Islam dianggap Masuk tidak. substansi, Pak, jangan Ntar, baper. Jangan dipotong terus. Anda ini Justin. ketika berbicara tadi kami tidak ada potong, mau ngomong apa ke, mau ngomong goblok ke, mau apa ke, kami tidak ada potong. Nggak apa-apa lah kami dibilang orang goblok daripada Ya. tidak punya akal yang menyembah sesuatu yang digantung. Sedangkan Masuk kami itu menyembah substansi. manusia Ntar, yang Justin, tempatnya Justin, bergantung ntar, segala Justin. sesuatu. Daripada tidak tahu di mana ditaruh akal itu kok Dia menghujat menyembah Yesus sesuatu tuh, yang digantung katanya itu loh. digantung tuh, katanya Terus digantung Roh tuh. Kudusnya lagi Ya kan. nggak apa-apa, Nanti biarin nanti kita closingnya, jawab. nanti closingnya Justin itu pasti dibawakan ke Nanti kita jawab. Justin. masalah analogi apa itu nasi goreng, kurir dan ini pelayan kan, dia samakan Nanti kurir dengan dikatakan pelayan. pedofil, Pasti ke situ lagi tuh. tersinggung. Ini kok Roh Kudusnya tidak bisa dikendalikan kawan Ya, satu ini. makanya nggak usah bilang-bilang. Nggak usah lah, kan Anda Udah, yang udah, Pak. memulai Terusin, dengan Pak. Terusin, bahasa-bahasa Pak. Roh Kudus. Terusin, Pak Wi. Terusin. Jangan pakai bahasa-bahasa roh lah di sini. Coba yang lain, coba itu kayak Nggak Aderion, usah yang bilang lain Allah tenang ketika kita digantung, bicara. nanti kamu Anda sebut aja yang tidak pedofil, bisa. kok Jadi Enggak, di sini siapa namanya? kelihatan Tunggu ya. sebentar. Tunggu sebentar, Di sini Justin. kelihatan Tunggu ya sebentar. teman-teman Ya. semuanya mana yang Enggak. dirasuki Roh Kudus, mana yang tidak. Teman-teman Oh, Muslim Kristen yang lain di sini bagus ujung-ujungnya kok, kau nggak ada yang menghujat menyela. juga. Yang satu Enggak, ini aja yang Justin, kayaknya, tunggu sebentar, Justin. yang kayaknya Justru dia nggak ada apa? isinya lebih bagus, Justin. Yang satu ini yang Mungkin nggak ada kayaknya isinya dibawa semakin daripada bagus. goblok ini. Ngomong-ngomong terus ketika orang berbicara, coba yang lain itu yang berkualitas. Pak Singa Yehuda, Pak Derion itu ketika orang bicara dia diam. Anda ini kayaknya bukan goblok lagi, dibawa goblok lagi caranya ini. Ya Ya, silakan Pak Wi. Pak ini. Silakan Ya, Pak. Pak Wi. Ini Sengaja, tadi Justin. Jangan Ini gitu, sengaja, jangan gitu Justin. loh. Silakan Pak Iwan. Udah. Ini waktunya Muslim tadi saya stop ketika mulai di sela-sela. Saya adil. Silakan, masih ada 4 menit. Silakan Silakan. Bang Iwan Tempatkan. aja gitu ya. Agak pahit kedengaran ini kalau kita bicara terus. Tolong dibuka mic-nya Bang Iwan. Oh, Terima kasih atas diskusi malam hari ini. Tentu closing statement ini akan fokus kepada apa yang kita bahas, baik yang terjawab maupun tidak. Kami juga akan menanggapi karena ini terkait dengan kesimpulan kami malam hari ini. Ya, tadi dikatakan dalam pembahasan si Pak Pras bahwa di Al-Quran itu hanya malaikat yang tampil. Padahal di dalam Kejadian 31 lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya seterusnya. Di ayat-ayat ini justru malaikat yang berfirman ya. Kejadian 31:13 dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi. Itu Yakub jawabku ya Tuhan. Kemudian Kejadian 22:11 tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya ya Tuhan. Yang berseru malaikat Tuhan tetapi Abraham menjawab ya Tuhan. Kemudian Kejadian 22:15 berserulah malaikat Tuhan dari langit pada Abraham, katanya aku bersumpah demi diriku sendiri demikianlah firman Tuhan. Sebenarnya berfirman ini Tuhan atau malaikat. Disinilah pemahaman tentu tentang malaikat itu adalah pembawa wahyu dari Allah. Siapa Roh Kudus? Maka inilah malaikat Jibril yang menguatkan Isa atau menguatkan Yesus dalam Lukas 22:43. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Al-Baqarah 253 dan kami Isa putra Maryam beberapa mukjizat dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Ternyata siapa Rohul Kudus? Ini terjawab di dalam Lukas 22. Ternyata Yesus dikuatkan oleh malaikat dan itulah malaikat Jibril yang kami sebut dengan Rohul Kudus. Siapa roh yang membawa Yesus di dalam Matius 41 ke padang gurun? Ini yang tidak bisa dijelaskan umat Kristen tadi. Tentu yang membawa, roh yang membawa Yesus ini Loh, kenapa adalah closing malaikat. Anda menyimpulkan seperti itu? Nggak bisa dijelaskan. bentar, Dipotong lagi. Ini closing. bentar, Pak Iwan. Saya stop waktunya buat Muslim. Waktu buat Muslim itu sudah dijawab, Pak Iwan. Jangan framing kalau itu belum dijawab. Itu sudah dijawab tadi. Oke, Nah, lanjutkan. Ya. Kemudian Roh Kudus dalam Islam itu sudah jelas bahwa Roh Kudus adalah malaikat Jibril. Tidak ada satu umat Islam pun menganggap bahwa Roh Kudus bukan Jibril. Jadi sangat terlambat jika umat Kristen merasa ingin mengajarkan umat Islam tentang Roh Kudus. Di firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduk kamu kepadanya dengan bersujud.
Jadi Roh Kudus atau ruh seluruh makhluk hidup adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang menciptakan ruh para malaikat, kemudian ruh para seluruh makhluk di bumi dan di langit. Dan Al-Quran menegaskan hal itu dalam ayat sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepada jadilah seorang manusia, maka jadinya. Sungguh luar biasa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ruh seluruh manusia dan menciptakan ruh yang menghidupkan Isa Al-Masih dan seluruh manusia dan termasuk Anda umat Kristen saat ini. Semoga malam hari ini akan menjadi sebuah pencerahan dan perlu dicatat yang dimaksud ahli kitab adalah dari kalangan Yahudi yang ada di kalangan itu, baik mereka beriman kepada kitab Musa maupun Nasrani. Ahli kitab yang dimaksud adalah mereka, bukan ahli kitab yang saat ini berakar dari di luar daripada Yahudi atau yang hidup di zaman Nabi Muhammad, Yahudi. Terima kasih. Oke, saya sambung lagi. Bagaimana 40 detik Pak Amir, 40 detik silakan. Oke, terkait dengan Ruhul Kudus atau yang Al-Amin itu adalah malaikat Jibril. Jadi kami tidak mengimani dengan adanya Tuhan yang berwujud dengan roh, nggak ada. Umat Islam nggak ada yang percaya karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau Allah menciptakan roh, pasti bukan Allah, itu sebuah roh. Jadi mukhalafatul lil khawadits itu sudah jelas bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Terkait dengan Allah memerintahkan Ruhul Kudus yaitu malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, itu sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Ruhul Kudus di dalam Al-Qur'an adalah malaikat Jibril. Karena Tuhan bukan berbentuk roh, sehingga apa yang dinarasikan di dalam Al-Qur'an jelas bahwa Tuhan tidak sama dengan makhluknya, sehingga di sini terkait dengan narasi Ruhul Kudus itu adalah benar-benar malaikat Jibril merupakan ciptaan Allah yang dikhususkan untuk menyampaikan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada para nabinya, para utusannya, yaitu sebagaimana dalam firman Allah, Allah berfirman, katakanlah Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah.